Ternyata bapaknya pas dolan teng pondok niku nguyah pinggir musala. Niku murid-murid Madura bingung nak wil iki terus jadab model opo. Walhasil akhirnya mboten kiyat. Mboten kiyat ditakokno kalian kiai ini Pak Yai. Kula pun berusaha nakwil abai jenengan, tapi takwilan kula tetep mboten cukup. Piye-piye nguyah pinggir musala ini mboten enten dalile. Padahal nyangka kula jenengan alim, bapake luwih napa? Alim. Tapi ternyata Kiai Soleh jawabe pinter. Lho cung bapakku iku alim. Barokah bapakku alim aku iso alim. Kok saged? Yaiku bapakku pinter. Bapakku pinter mondokno aku. Terus orang punya keputusan mondokno anak ini pun pinter. Sing bodoh iku mbahku. Jadi niki bener sing diawu-diawuno Gus Mama wis bapake bodoh lah, sementing anake napa? Pinter. Karena mun kersane ngeten mawon. Karena kalau nggak ada pengalaman yang mungkin kurang baik bagi mereka yang alami tentu. Di kota-kota besar kayak di Jakarta, di Jogja, itu saya sering dikelui para rektor. Sebagian bergelar profesor, bergelar doktor. Dia cerita ke saya, Pak Bahak, ternyata saya ini bodoh, pinter bapak saya. Padahal bapak saya ini utun, petani utun. Petani utun yang ulet bisa menyekolahkan saya sampai saya jadi rektor. Tapi saya setelah jadi rektor, jadi dekan misalnya atau jadi pejabat di kampus, sekedar anaknya tidak narkoba itu susah. Jadi si bapak ini tidak pernah berharap anaknya ranking atau apa, sekedar tidak narkoba saja susah. Kita di dunia kiai juga sama. Kadang bapak kita alim kita, masalah maca Fathul Mu'in, maca Fathul Wahab. Tapi setelah kita alim, dadekno anak seneng ngaji pun bingung. Cara Gus Mama orang narkoba itu pun seneng. Jadi ini kebalikan dari yang diceritakan beliau. Nah ini penting kalau aturakan bahwa untuk menjaga sunnah Rasul atau khazanah-khazanah ilmu Islam, niku dibutuhkan sekian perangkat. Termasuk tantangannya sekarang adalah rasionalitas riwayat-riwayat sahihah. Iki kula baleni malih iki, rasionalitas riwayat-riwayat napa sahihah. Sekarang kita tahu ada firqah macam-macam lah di Indonesia, mulai yang ekstrim, yang Dawe Gus Mama nyontono yang liberal, yang ekstrim, yang macam-macam. Saya pernah ditanya dan saya benar-benar kesulitan menjawab itu, tapi alhamdulillah akhirnya bisa menjawab. Begini, saya pernah ditanya begini, Pak Bahak, hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka itu sahih apa enggak? Saya jawab sahih, hadis itu muttafaq alaih. Bahwa siapapun yang melafazkan la ilaha illallah itu dakhalal jannah. Dan di situ ada kata wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Kemudian dia tanya, karena dia yang tanya agak-agak ekstrim. Itu kesannya kan Nabi melegalkan zina, masa zina tidak punya akibat? Dia arahnya ingin mengatakan bahwa dosa besar itu menjadi kafir. Jelas arahnya seperti itu, seperti mazhab-mazhab ekstrim, bahwa dosa besar itu menjadikan apa? Kafir, kayak mazhab Khawarij. Ketika perdebatan itu saya alhamdulillah bisa menjelaskan kebenaran yang absolut. Ini karena di sini banyak santri tadi di Dawono Gus Mama, ada santri Sarang, santri Peloso, Lirboyo. Dan itu kalau betul sanad kita itu sama. Ya sanad kita itu sama. Karena seperti Mbah Khim, abahnya Gus Mama dulu mondok di Peloso. Beliau mondok di Peloso punya guru Ki Jazuli. Ki Jazuli ngaji sama Ki Zainuddin Mojosari. Beliau juga pernah ngaji sama Basim Asy'ari. Basim Asy'ari ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato yang Sohibu Ya'anati Tolibin. Kalau sanad Sarang misalnya Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair, Mbah Zubair ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Atau kalau pakai sanad Sadat, Mbah Mun, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, ya sama Dugi Sayyid Abi Bakar Nopo
satu. Jadi kalau betul di sini ada undangan Pulau Lirboyo, sanad kita ini sama. Meskipun gaya kiainya beda-beda. Kalau saya itu bagian kiai yang nggak bisa serius, tapi saya tetap berusaha materinya serius. Saya itu iseng-iseng punya kumpulan hadis Mizahun Nabi, guyonan-guyonannya Rasulullah SAW. Ini saya teruskan lagi yang masalah absolutisme tadi. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Terus saya tanya begini. Nah ini penting sekali supaya Anda yakin. Dia tanya, itu kan kesannya Nabi melegalkan zina Bapak. Masa zina enggak membatalkan iman atau apa lah. Pokoknya arahnya dia kalau orang dosa besar itu menjadi kafir. Saya tahu dia perilakunya seperti itu, gaya pikirannya seperti itu. Corong Jawa kelakuan raine ketoro gitu. Makanya saya tanya, Pak, kalau 1 tambah 1 berapa? Dia jawab 2. Kalau Anda tanya lonte, WTS juga akan menjawab 2. Maling kamu tanya juga akan menjawab 2. Jadi dalam hal 1 ditambah 1 2 itu lonte ya jawab 2. Rektor Al-Azhar juga jawab 2. Mungkin kalau dalam politik Pak Marzuki ya jawab 2, Pak Broto ya jawab 2, sama 1 tambah 1 itu pasti jawabannya 2. Ahok ya jawab 2. Nanti tanya siapa itu Baswedan ya jawab 2. Nusron Wahid juga 2, kira-kira sama jawabnya 2 kira-kira. Nah, itu kenapa? Karena itu kebenaran absolut. Kebenaran yang mutlak itu siapapun pasti sama. Saya ulang lagi, kebenaran yang mutlak siapapun pasti sama. Sekarang hakikat dalam hidup itu Tuhan itu satu. Itu siapapun harus ngakui kalau Tuhan itu satu. Jangan karena kebenaran absolut Anda beda firqah atau beda selera, beda watak, kemudian Anda ingkar. Misalnya begini, ada lonte kamu tanya 1 tambah 1 berapa? Dia jawab 2. Terus kamu merasa kiai, merasa alim, wah kalau saya jawab 2 sama dengan lonte dong, tak jawab 4 gitu. Nah, kan Anda jadi orang aneh. Aneh enggak? Aneh enggak? Aneh. Nah, keinginan Rasulullah SAW adalah bahwa kalimat tauhid itu kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak. Siapapun yang waras pasti mengakui la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu lebih zahir, lebih jelas ketimbang 1 ditambah 1 2. Ini penting karena kita sebagai muslim itu diserang macam-macam. Mulai yang gerakan ekstremis, gerakan liberal, sampai macam-macam. Makanya dibutuhkan hujjah, argumentasi yang rasional. Makanya disebut Allah qul falillahil hujjatul baligh. Ini penting kalau aturakan, terutama banyak alumni Sarang, alumni Pulau Lirboyo. Kita harus terbiasa dengan hujjah. Makanya makalahnya Sayyidina Ali yang paling terkenal adalah ketika beliau memuji ulama, beliau mengatakan hum hujjatullah fi ardi. Dan mereka tidak boleh mati hatta yasra'uha fi asbahihim, sehingga menanamkan logika hujjah pada orang-orang yang setelah mereka. Karena agama ini berkali-kali itu hanya ditolong oleh hujjah, oleh argumentasi yang rasional. Saya punya banyak cerita. Dulu cara berpikir orang kafir itu begini, kalau urusan banyak Tuhan harus banyak. Sehingga ketika Rasulullah punya konsep satu Tuhan itu kata orang-orang kafir itu aneh, Muhammad itu aneh, urusan banyak, utang banyak kok Tuhan satu, itu aneh. Kalau urusan banyak ya Tuhannya harus banyak, karena problemnya banyak. Sehingga mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Tuhan kok satu itu aneh, urusan banyak kok Tuhannya satu. Kalau urusan banyak ya Tuhannya banyak. Kalau problem banyak ya penyelesaiannya harus banyak. Ada yang bisa menyelesaikan atau yang diandalkan harus banyak. Kemudian Rasulullah dengan telaten menerangkan, dan itu yang diajarkan Allah SWT itu dalam ayat daraballahu mathalar rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal birrajul. Kamu para orang Quraisy, orang kafir ditanya sama Nabi, enak enggak andaikan satu pembantu punya majikan banyak? Majikannya banyak, perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda, semuanya menyuruh Anda sebagai pembantu. Kata mereka, ya ora enak mat, wong sitok dikongkon wong akeh. Ya bayangkan kalau Anda punya Tuhan banyak, perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda, vonisnya juga beda-beda. Ya wis mat sitok wae ya wis mat sitok wae. Itu Rasulullah sabar sekali.
Makanya saya melihat CD perdebatan itu yang terkenal, mungkin ada pernah lihat itu, yang perdebatan Ahmad Didat dengan Stanley Fischer itu. Itu mereka bikin konsep Tuhan, bahwa Yesus itu Tuhan macam-macam, yang Ahmad Didat menjelaskan tentang Tuhan Allah. Di antara perdebatan itu sampai ekstrim, kata Ahmad Didat, lalu kalau Isa itu makan, dia berak enggak? Ya berak, jangan-jangan pas ada sembah dia pas berak, semuanya sudah ngawur semua. Ketika dia ditanya, lalu Tuhan Anda gimana? Ya Tuhan saya itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang menyamai. Kalau manusia makan dia tidak makan, kalau manusia berak dia tidak berak. Pokoknya dia tidak ada yang menyamai. Itu ada seorang mahasiswi dari Swiss bilang gini, sepertinya Tuhan Anda lebih menarik kan? Nah ini penting saya utarakan, karena tradisi Al-Quran dalam menafikan uluhiyatal insan atau uluhiyatal ghairillah itu penjelasannya memang kelihatan sederhana, tapi menyentuh esensi. Misalnya dalam ayat mal masih ibnu maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit. Isa itu siapa? Oke, Isa itu orang baik, ibunya juga orang baik, tapi tetap saja jangan sampai karena baik terus menjadi Tuhan, jangan. Karena yaqulanit, karena sama-sama doyan makan. Saya itu masih eling Mbah Khim kabehnya Gus Mama. Beliau itu ngajar Mughni. Karena saya dulu ngaji Mughni sama beliau, dan karena bapak saya hafal Quran, saya mulai ya umur-umur setelah balik itu sudah hafal. Biasanya beliau menyuruh saya disuruh teruskan ayat-ayat yang di Mughni Labib itu, yang pedet-pedet itu. Itu kata beliau gini, wong Kristen ku aneh ya, darani pangeran duwe anak. Tau rapi rawanin rangno kelone kapan. Itu masih ingat. Jadi artinya untuk menafikan supaya akal ini benar-benar apa ya, jengah atau apa ya, memustahilkan Allah punya anak, itu caranya macam-macam. Wanin rangno dia anak itu kudu wanin rangno carane mlebu kamar, kata beliau, tapi bahasa Jawa beliau ketika ini. Oh, sok pangeran mlebu kamar bareng. Saya itu masih ingat betul ya. Nah, karena saya itu hafal Quran tak cari ayatnya. Ternyata sebagian ayat cara menafikan Allah punya anak itu seperti itu. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu shahibah. Bagaimana Tuhan kamu katakan punya anak walam takul lahu shahibah? Toh Tuhan tidak punya teman apa? Perempuan. Ini penting kalau aturakan. Jadi seperti yang dikatakan Gus Muhammad tadi, kita harus selalu belajar terus menjaga hujjatullah. Kontribusi orang alim macam-macam. Saya termasuk orang yang mungkin dalam tanda petik ya, mendapat wasiat dari Sayyidina. Wasiat ternyata bukan harus mendekati papa ya. Wasiat itu kalau dalam bahasa Quran ngendikan serius itu namanya apa? Wasiat. Jangan wasiat bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu orang mau meninggal kalau ngomong namanya apa? Wasiat. Tapi di Quran itu biasa, walaqad wassaynal ladzina utul kitab. Allah memberi wasiat. Masa Allah mau? Ya enggak ada. Aneh-aneh saja enggak. Ya kalau khotib ya biasa kan bilang usikum wa nafsi bitaqwa. Kan bukan berarti khotibnya mau. Itu kata beliau begini. Pas di Medina pas haji ya, kebetulan saya ditakdir ketemu. Kata beliau, hak kiai zaman akhir itu kudu seneng pegawai negeri ya. Sok ben sing nggawa Islam itu pegawai negeri ya. Niku kulonyang. Mbok mboten usah sok ben sakniki mawon. Terus kata beliau, ya iya dimulai saiki, kata beliau itu ya iya dimulai saiki. Sehingga tadi saya jagungan sama Gus Mama, juga sering jagungan sama Gus Yobur, beberapa Gus di Sarang. Itu yang nyata itu begini ya, di Papua, saya ini kan termasuk peneliti, memang kerja saya sampai sekarang pun penelitian. Sampai saya itu pernah ke Palestina ya karena penelitian, bukan karena banyak uang enggak. Itu di Papua, itu kalau ada dokter penyuluh, atau pegawai Telkomsel penyuluh atau apa saja asal PNS itu diterima karena mereka tugas negara. Tapi kalau yang datang alumni Sarang mungkin dicurigai misionaris, awas alumni pondok, gaya pondok kan begitu. Pasti seperti itu, bukan mungkin, pasti seperti itu. Jadi kalau yang bawa itu dokter atau yang bawa itu guru pasti tidak dicurigai karena tugas. Tapi karena dia seorang muslim pernah ngaji, ya benar Gus Muhammad tadi, mungkin hanya ngaji kalem, dia punya mental Islam. Lalu dia hidup secara Islami, dan itu awal dari orang Papua menerima Islam. Saya itu punya teman yang ngaji saya Sorokan Fathul Mu'in, itu orang Bali.
lahir di Bali. Itu gara-gara bapaknya itu pedagang sate itu terus sukses biasa lah orang Madura bawa ponakannya, misananya macam-macam terus bikin komunitas. Lama-lama butuh masjid. Setelah butuh masjid ya sudah jadi komunitas muslim, tahu-tahu butuh orang alim, anaknya dimondokkan di Sidogiri. Alim bisa baca mu'in terus mondok sarang. Di Papua juga seperti itu. Bahkan Islam yang ada di Indonesia barokahnya pedagang, dibawa pedagang dari Gujarat, dari Punjab ke Aceh, kemudian bikin komunitas, jadilah Islam. Artinya begini, ini mumpung ada Gus Mama, ada beberapa kiai. Di antara manhaj pesantren adalah harus membekali santri kemungkinan ngakui fungsi pedagang, pegawai negeri, PNS, mungkin militer dan macam-macam. Karena ini tetap aset Islam. Sebagaimana yang didhawuhi Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Sudah, yang penting orang membawa Islam itu yang membawa risalahnya. Coba sekarang Islam ada di Eropa itu bukan karena kita, karena mahasiswa yang kuliah di sana. Kemudian karena dia Muslim, butuh komunitas Muslim, semua mahasiswa berkumpul, kemudian butuh masjid. Dari masjid itu ada Islamic Center, kemudian kalau ada non Muslim yang mau belajar Islam ke sana, mau dialek ke sana. Sehingga saya ikrar dan saya bersaksi di antara izin yang diberikan Syekhina Kiai Maimun adalah Gus Zofur pernah ke Belanda, pernah ke Australia. Ini bukan gagah-gagahan ke Eropa atau ke Australia, enggak. Tapi saya tahu betul itu misi dakwah. Sehingga saya mohon sekali sama beberapa alumni yang ada di sini, dengan fakta ini Anda jangan terbiasa membuat sekat-sekat. Misalnya kami santri, kamu ndak, kami sipil, kamu ndak, kami kiai, kamu PNS. Jangan seperti itu. Semua orang Islam harus bermental waman ahsanu qalam mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Semuanya punya mental dakwah ila Allah. Memang setelah itu harus kita bekali, karena kalau nggak kita bekali bisa over, bisa mereka agak liberal atau agak sekuler atau agak kejawen, macam-macam. Itu kan terserah kita ya. Kalau kita mungkin dekat dan jadi sentral dari Islam itu kan bisa ditekan. Misalnya begini, kalau yang gedeng jimat itu biasanya Wahabi. Saya itu punya kawan Gus Madura, ini Gus betul, bisa baca Fathul Mu'in. Itu pernah cerita saya, Gus seumur-umur saya itu baca syahadat gak ikhlas itu 1 kali. Kapan ya? Di imigrasi Arab Saudi gitu. Ya dia itu mau mondok Mekah dibekali jahe sama jari, entah sirnya kok jahe sama apa? Jari. Kena sweeping di imigrasi dianggap syirik. Sehingga ketika dia habis sirik, ditangkap di imigrasi terus macam-macam. Setelah dibakar itu dia disuruh duduk di selangkangannya dibakar, terus panasan. Barang penulisan ya Allah malah ditendang sama polisi Arab Saudi. Pengaram ya Allah orang jimat iki. Sudah panasan masih gitu. Setelah itu syekhnya datang, Syekh Wahabi datang. Ya fulan, inna hadal balad baladullahil haram. La yadkhuluhu musyrik. Fashhad annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia akhirnya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa akhirnya masalah. Itu sampai sekarang dia dendam itu 1 kali bisa melafadzkan syahadat yang enggak ikhlas seumur-umur. Ini macam-macam. Jadi di dunia ini macam-macam. Saya itu alhamdulillah punya teman dekat yang ada di Papua, yang ada di NTT, mungkin yang ada di Ambon. Saya sampai sekarang masih kerja di Jogja, itu punya teman-teman yang di tentara, yang peneliti, yang macam-macam, termasuk orang jurnalis. Saya dulu itu ya dengan tanda kutip benci sama jurnalis itu, karena kalau dalam bahasa pondok itu kan jurnalistik kan dunia ngerasani ya, karena harus cerita figur macam-macam. Nak senang ya dipuji, nak benci ya dihujat. Tapi saya punya pengalaman positif tentang dunia jurnalistik, dan itu akan saya kenang sampai mati. Ternyata mereka juga senang Islam, meskipun dengan caranya sendiri. Saat itu Agim itu poligami, ya Agim yang populer itu poligami. Terus karena dia poligami terus ya agak-agak jatuh lah, mulai tidak laku lah mulai. Terus dia cerita ke saya, setelah itu terus ada media nasional itu menulis tentang jeleknya poligami. Yang nulis ya tokoh-tokoh Islam, mulai yang perempuan, yang lelaki, semuanya tokoh Muslim. Di situ semuanya mengkritik poligami. Dan lama-lama tulisan itu tidak menyebut Agim.
menyebut betapa poligami itu mesti berangkat dari hiperseks yang berlebihan macam-macam. Terus si wartawan tadi datang ke saya, dia Pak Bahak, saya ini nggak tahu banyak tentang Islam, coba poligami duduk perkaranya gimana dalam Islam. Ya saya cerita, pokoknya Islam itu anti zina, kalau poligami itu boleh gini-gini. Aturannya kalau aturan etisnya ya harus adil. Gitu. Tapi saya tidak tahu apa itu aturan sah tidak sahnya, tidak tahu. Kalau aturannya kalau ya harus bisa adil. Terus dia cerita. Ini ceritanya dia, Pak Bahak, kami ini wartawan. Saya tahu betul mentalnya koran itu, kata dia. Sampean tahu sasaran tembaknya itu bukan A'agim, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menulis besar-besaran tentang betapa poligami itu buruk. Ditulis. Lama-lama tulisan ini jadi mindset pikiran orang Islam. Kalau jadi mindset, lama-lama orang Islam janggal dengan nabinya, dan itu yang dikehendaki mereka. Jadi numpang A'agim tapi nyerempet kemana-mana. Terus dia mensomasi media itu supaya nggak menulis seri itu, berhenti ya, mau dibekot. Lagi-lagi jangan abaikan, ternyata seorang wartawan pun punya kepedulian terhadap nopo. Akhirnya setelah itu banyak tulisan penerbit Ummahatul Mukminin At-Thahirat, istri-istri Nabi yang suci. Saya termasuk orang yang diminta terjemah berkali-kali tanpa fee, komunitas itu tanpa dibayar yang untuk konteks itu. Termasuk cerita betapa malah Nabi kalau tidak menikahi mereka salah karena suaminya mati demi jihad membela nopo Islam. Lewat tulisan itu mereka sadar bahwa dalam konteks itu saat itu benar-benar kalau tidak malah salah karena suaminya meninggal demi membela nopo Islam. Dan tidak ada orang yang layak yang bisa menggantikan kesedihannya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pula yang ditulis Ali As-Sobuni. Ali As-Sobuni dalam Ayatul Ahkam juga menulis itu panjang satu-satu. Kenapa Nabi nikahi ini. Terus pertanyaan kedua saya pernah ditanya tentang perang. Pak Bahak, saya ini masih ganjil dalam Islam. Dia yang tanya dosen, kenapa ya? Kok kalau dalam perang itu kalau Islam menang itu kok menyita harta dan wanitanya jadi amat, hartanya jadi milik Islam. Saya kok masih ganjil ya? Itu kenapa ya? Akhirnya saya jawab, ya sudah kalau Anda digarong orang yang bawa senjata api atau bawa pedang, Anda kembalikan ke penggarongnya atau penjahatnya, kan tidak milik Anda, monggo tinggi malih. Wah itu gila Bapak, nanti dipakai penjahat lagi kata dia. Ya sama kalau senjatanya orang kafir dikembalikan ke Islam, pasti dipakai menyerang kita lagi, makanya disita dan penyitaan itu disebut ghanimah. Kata dia, oke lah kalau perempuan ya. Saya juga agak bingung soal jawabannya gimana ini gitu. Tapi aku biasa ngiyai itu bisa jawab saya. Terus saya tanya gini, kalau ada perempuan, kemudian dikumpuli orang-orang yang nggak jelas di jalan-jalan itu, nanti anaknya gimana? Oh pasti terlantar Bapak. Tapi kalau dikumpuli orang yang hidupnya tertib, tertata, anaknya gimana? Ya ikut tertata. Ya sama, jika perempuan ini dikembalikan ke negara kafir pasti produksi kekafiran karena perempuan itu alat reproduksi. Tapi kalau dinikahi anak-anak alumni kan nanti mondok anaknya. Terus saya bacakan ayat itu. Makanya saya itu syukur sekali. Di antara syukur saya yang tidak pernah selesai itu saya ditakdir hafal Quran. Terus saya bacakan ayat itu. Lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahum. Pokoknya istilahnya dalam Islam itu ketika orang mukminah datang dan keluar dari azwat yang kafir, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan kembalikan mereka ke komunitas kafir karena lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahum. Karena perempuan setelah mukminah atau setelah diambil dimukminahkan, ini sudah ada halal lagi bagi mereka. Walhasil mereka akhirnya tahu betapa perempuan itu menjadi alat produksi. Kalau diproduksi orang soleh yang melahirkan orang soleh, kalau orang dolim ya akan melahirkan orang apa? Dolim. Karena secara umum itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, nanti yang punya pengaruh apa? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisani. Tapi bukan berarti saya nyarankan jenengan terus poligami biar anaknya soleh. Sampai berarti ujub merasa soleh kan ya tidak mesti juga.
Ya biar kita ini hanya menjawab sejarah yang pernah terjadi, bukan membuat gerakan. Wah yo, sampean harus ngaji usul fikih. Kata Imam Syafi'i, kejadian yang sudah nyata itu namanya waqi'atul hal. Waqi'atul hal tidak bisa dikiaskan, kata Imam Syafi'i. Ada di hadis sahih itu orang nakal pulang melihat anjing dilat-dilat gitu terus dimaknani. Berarti anjing ini kehausan. Terus si orang nakal tadi, kila perempuan, kila lelaki di riwayat itu. Dia turun di sumur ngambil air diminumkan. Terus Allah terima kasih, terus dia semua dosanya diampuni. Padahal dia orang nakal. Itu waqi'atul hal. Sama tidak bisa berpikir gini. Kalau satu anjing saja bisa dosa dimaafkan, apalagi sang rawat 10 anjing. Oh, tidak bisa. Waqi'atul hal itu tidak bisa dikiaskan. Itu kan sama seperti Imam Ghazali katanya diridhoi Allah karena beliau pas ngarang kitab, penanya itu basah, terus ada lalat hinggap minum. Terus sama Imam Ghazali dibiarkan. Terus dimaafkan Allah, diridhoi. Terus kamu bikin gerakan, iku pena sing, itu mesti pahit itu. Pahit saja bisa dimaafkan, apalagi ini tak sugoi pelem gitu. Wah, udah bisa seperti itu. Waqi'atul hal itu udah bisa dikiaskan. Paham ya? Waqi'atul hal itu udah bisa. Ya kita hanya mengatakan fadlnya Allah, fadlullah wasi' wa rahmatuhu wasi', hanya seperti itu. Maka ini yang saya memang tidak biasa ngomong serius ya, tapi saya berjanji, berkomitmen bahwa kualitas yang saya sampaikan itu serius. Tapi saya tidak bisa nyampaikan serius. Kalau nurian konjone Mbak Nawawi mondok, Mbak Nawawi buatan jelas ya, kalau akhirnya malah orang jelas. Wong kan anut kancane itu, jadi ya. Itu dulu sak kamar tuh saya Mbak Nawawi, Gus Zofur itu. Gus Zofur bagus jelas jadi dokter di Al Azhar. Saya ke Jogja, Mbak Nawawi ngurusi tadi kata Gus Mamak di Facebook. Kalau tanya jawab hukum lewat Mbak Nawawi, kalau yang di virtual, yang di Facebook. Saya tidak punya saya tidak ikut Facebook, tidak ikut WA. Saya itu jadul kalau masalah gaptek, saya tidak tahu teknologi. Ini penting sekali. Karena hujjah ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah meneliti di Bukhari tentang hujjah. Hujjah itu dipersiapkan oleh Allah bahkan untuk hal-hal yang lucu, yang nggak serius. Tapi meskipun nggak serius itu efeknya serius. Misalnya begini, Rasulullah itu pernah ngendikan gini. Saya itu masih hafal teksnya. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni satma Quraisyin wa la'nahu. Wa fi riwayatan wa dzammahu. Yastamu muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana Muhammad. Itu Nabi bilang, "Hei para sahabatku, kenapa Anda tidak tanya sama saya, tidak kagum sama saya? Bos sekali-kali kagum, kenapa saya dipilih nama Muhammad?" Muhammad artinya orang yang dipuji. Kata Nabi, "Kowe roh tujuannya Allah dijenakno Muhammad. Ben wong kafir bingung. Kok bisa ya Rasulullah? Mereka akan misoi saya tapi harus manggil saya ya Muhammad." Abu Jahal itu kan kepengen muni jancuk ke Muhammad. Tapi kalau diterjemahkan jancuk he wong sing terpuji. Iya kan, Abu Jahal kan ingin bilang kadzabta ya Muhammad. Kalau diterjemah gimana? Hei orang terpuji, kamu bohong. Kan paradoks semua. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab kan ingin bilang Muhammad kamu bohong, Muhammad kamu pendusta. Tapi dia harus ngomong, hei orang terpuji, kamu bohong. Karena Muhammad artinya terpuji. Makanya kata Rasulullah, yastamuna muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana Muhammad. Mereka ingin mencaci maki orang yang hina, tapi saya namanya Muhammad. Mau tidak mau mereka harus manggil ya Muhammad. Andai kan Anda jadi orang kafir bingung nggak? Kan bingung. Artinya Allah menyiapkan Nabi Muhammad sampai saat namanya itu nama yang membingungkan orang apa? Kafir. Makanya masyhur dalam tarikh-tarikh itu ketika Abi Sufyan masih kafir, kalau mengomentari Nabi Muhammad itu tidak mau Muhammad, Ibnu Abi Kabsyah. Karena Rasulullah dulu pernah dirawat Kabsyah. Kabsyah itu kalau nggak salah itu suaminya Suwaibah, pokoknya keluarganya Suwaibah atau keluarga Halimah Sa'diyah. Sehingga karena menyebut Muhammad itu madhah, dia menyebut Ibnu Abi Kabsyah. Jadi ini cerita hujjah, betapa Rasulullah itu dipersiapkan, mulai namanya, logikanya. Ketika Rasulullah pindah di Medina, perdebatannya itu sudah perdebatan logika. Karena tetangganya Nabi ini semua orang Yahudi dan Nasrani, bukan lagi orang-orang lugu kafir Mekah. Rasulullah pernah menghentikan la adwa wala tiarota wala hamata seterusnya. Enggak ada penyakit menular.
Orang Yahudi senang sekali ketika Nabi berkomentar ada penyakit menular. Yaitu onta yang budikan itu dijajarkan sama onta yang waras. Ternyata yang waras ikut budikan. Kata orang Yahudi, nah kali ini Muhammad kalah. Dipanggil Rasulullah, ya Muhammad, kalau meninggal kadang ya Abul Qasim, ini onta tidak gudikan. Saya jajarkan yang gudikan kok jadi gudikan. Berarti penyakit itu menular. Teori Anda salah. Katanya penyakit tidak ada yang menular. Tapi Nabi karena punya fatona spontan menjawab, faman a'dal awwala. Lalu yang gudikan pertama ketularan siapa? Dia mikirnya onta kedua, ketularan onta yang pertama. Ternyata Nabi ketika mau dipermalukan, Nabi tanya, lalu yang pertama ketularan siapa? Kata mereka, wah itu asli mat. Nah, ini penting. Jadi makanya disebut qul falillahil hujjatul baligh. Bahkan ada ayat, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Orang Yahudi, orang Nasrani itu begitu bangga. Saking bangganya mereka bilang bahwa Ibrahim itu pengikut Yahudi, Ibrahim itu pengikut Terus kata Allah mencibir mereka, aneh. Kita tahu Ibrahim dengan Musa generasinya dulu siapa? Dulu Ibrahim. Ibrahim dengan Isa generasinya dulu Ibrahim. Bagaimana mungkin orang yang lebih dulu ngidolakan atau ikut orang yang setelah? Jadi sama juga ngomong begini, Pak Karno itu pengagum Puan Maharani, itu kan kacau. Masa Pak Karno pengagum atau pengikut? Atau sama juga mengatakan Mbah Hashim itu pengagum Nusron Wahid, kan aneh. Kan aneh sekali itu. Karena orang yang tahu periode pasti tidak masuk akal. Nah, makanya disebut ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa Anda mengklaim berhujjah kalau Ibrahim itu golongan kamu? Tawama unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Sementara turunnya Taurat dan Injil itu setelah periode Nabi siapa? Ibrahim. Lagi-lagi Nabi juga mengalami tantangan apa? Hujjah. Begitu seterusnya. Makanya saya mohon alumni yang di sini ya, baik yang dari Sarang, Lirboyo, Ploso, karena sanad kita ini sama. Jadi mun kalau walak-walik, misalnya Mbah Mun pakai sanad keluarga ini, yai guru kita Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud. Kalau pakai sanad guru, Mbah Mun dulu pernah di Lirboyo, Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hashim, Mbah Mahfud. Kalau pakai sanad Sadat, ya Mbah Mun, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, nanti ya sama Sayyid Abi Bakar apa? Sato. Karena setelah Syekh Mahfud itu Sayyid Abi Bakar apa? Sato. Jadi kita sama. So, secara ini beda-beda, serapa pokoknya apa? Sama. Terus Mbah Mahfud ini dalam riwayat yang diyakini banyak orang itu hanya punya putra satu, namanya Muhammad. Karena Mbah Mahfud meninggal di Mekah, Muhammad kecil ini dibawa Mbah Munawir Jogja ke Jogja. Jika Gus Muhammad itu hafal Quran, jadi orang Quran. Terus Gus Muhammad ini terus punya anak namanya Gus Harir, Kiai Harir Betengan. Makanya dulu Mbah Zubair itu sangat-sangat mengkagumi Mbah Mahfud karena Mbah guru sama beliau. Mbahnya Gus Mama ini Mbah Zubair. Mbah Zubair itu punya guru Mbah Fakih, terus punya guru Mbah Mahfud. Adalah kersane pangeran Kiai Harir itu mek mantu namanya Gus Alawi. Gus Alawi itu ponakannya Gus Mama Adal, ya cucu Mbah Zubair. Terus punya mantu lagi Gus Iim, putranya Gus Imam. Yang mantu pertama itu misanane istri saya, namanya Gus Ruman dari Sidogiri. Sehingga silsilah kita ini sudah benar. Artinya sudah benar ya, gurunya jelas, perilakunya jelas, alimnya jelas. Maka kita jangan bikin generasi yang nggak jelas. Karena guru-guru kita nopo jelas. Pokoknya seperti yang ditakutkan Gus Mama ini, kita jangan jadi anak yang nggak benar. Kalau jadi anak ya yang kayak bapaknya atau lahek yang ya mirip-mirip lah. Jangan bikin generasi baru, gurunya alim, muridnya ada alim, atau gurunya benar, muridnya ada. Sehingga silsilah ini menjadi jelas. Saya sering diceritani Mbah Mun. Dulu Mbah Mat, ya mbahnya Gus Mama ini, Mbah Mat itu mondok di Mekah itu punya guru namanya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul Yana. Ketika Mbah Mat minta toreko itu gak dijazai sama beliau, tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab itu dibawa pulang sama Mbah Mat ke Sarang. Sekolah wali zaman, Sayyid Umar Sato itu punya anak Abdullah, punya cucu namanya Hamzah.
Hamzah rawuh ke Indonesia, di Bangil pertama, terus kemudian sebagian riwayat mengatakan di Bogor, pokoknya lama-lama ke Sarang. Ke Sarang nemui Mbah Mat. Akhirnya Said Hamzah Sato ini hidup di Sedan. Jadi khol akbar di Sedan itu kholnya Said Hamzah siapa? Sato. Itu ya sanad kita jelas. Terus kata Mbah Mun, dulu Said Umar itu sering gojlok Said Abi Bakar Sato. Kowe ku ngalim, seneng maca kitab gede-gede. Maca kitab sing barokah iku cilik, sementing kena dihafalno. Jadilah muhafadzah niku wau teng Sarang niku. Muhafadzah mergo Mbah Mat ngadopsi manhaj Said Umar. Santri kudu ana sing dihafal lo mahfudz, cek matan, cek nazuman pokoke ana sing dihafal. Terjadilah manhaj napa muhafadzah. Sing hafal ya munggah, nek sing ora hafal jare Gus Mamak mangkul. Mangkul iku ora irtaqo tapi dipindah. Ya mestinya bisa syafaat napa? Dulu di Sarang itu ada Kiai Fakih namanya. Kiai Fakih itu ahli syafaat. Itu dulu teman-teman saya yang enggak naik itu sowan Mbah Fakih. Wis roh kuncine, pokoke nak takoki Mbah Fakih, kenapa cung rene kula mboten munggah? Lah nek munggah terus ning ndi cung? Nggih teng terminal, Mbah. Itu kalau diancam di terminal tuh Mbah Fakih terus munggahno. Karena Mbah Fakih merasa dosa kalau sampai ramugan yang terminal aku kedosan gitu. Makanya terus. Lah tapi yang anak-anak lugu takoki, kena ramugan ning ndi cung? Nggih kula baleni, Mbah. Lu pinter cung, kowe pinter. Baleni tenan. Anak-anak sudah tahu Mbah Fakih itu takutnya kalau ada anak ke terminal, makanya akhirnya tahun kedua sudah pinter semua. Setiap minta syafaat, cung nak munggah ning ndi? Nggih terminal, Mbah. Munggah. Nah itu kata Gus Muhammad mangkul. Mangkul itu ya dipindah. Bukan irtaqo binafsi tapi ya mangkul. Wamanin nakil. Ya nakil ya ahli syafaat wae sing pindah ge sing tukang napa? Nyafaat. Terus niki kula kepengin jenengan niku pinter hujjah. Karena Rasulullah itu diantara sifatnya sidik, amanat, tabligh napa? Fatona. Menurut saya ahlul ilmi zaman akhir itu diantara yang harus diwaris itu fatona. Karena kecerdasan ini penting sekali. Kita tahu beberapa kali perdebatan itu dimenangkan Rasulullah itu karena fatonahnya. Tapi sekarang fatona itu tidak pati dipelajari. Kadang orang belajar sebuah wiridan ben keramat, yaitu boleh nak bakat kalau ndak. Loh iya wiridan saja kan. Seperti yang didhawuhna Gus Mama itu Dimas Kanjeng tukang istighosah. Macake serbanan itu sithik-sithik acaranya ya. Di antara pembelaan Marwah Dawud itu karena di masjidnya sering ada apa? Tapi dia tidak pernah ngajar fikih. Andai kan ngajar fikih, nggak boleh beul horor. Wah mesti tidak jadi gitu, nggak boleh nipu orang. Semua transaksi yang potensi horor haram, wah mesti tidak seperti itu. Paham ya? Jadi mesti atau mulang takrib, orang seperti itu pasti atau mulang takrib. Buktinya sampean mulang takrib kan tidak jadi Dimas Kanjeng. Nah itu kan gampang, karena dia tidak mengharamkan beul horor. Makanya barokah ngomong halal haram itu baru. Jadi kita ini diselamatkan oleh hujjah. Saya ini termasuk peneliti ekonomi Islam dan saya termasuk penyuplai materi ekonomi Islam. Itu diantara yang saling saya tonjolkan adalah layabi hadirun ibadin. Kalau sebagian riwayat la tatalak kurban. Nabi itu kalau mencerdaskan masyarakat itu luar biasa. Kata Rasulullah, jangan sampai pedagang yang membawa barang dari kampung itu dicegat di perbatasan sebelum sampai pasar. Kemudian oleh tengkulak-tengkulak yang nyuwun sewu oportunis itu penting nyuwun ibadi banyak, ini tidak diberi harga standar di pasar. Misalnya harga sapi di pasar itu 15 juta karena dicegat di jalan oleh orang lugu, orang-orang uton ini bisa menjual 12 juta. Kata Rasulullah, nggak boleh seperti itu, biarlah mereka sampai pasar. Kalau sampai pasar artinya dia tahu harga standar, tidak ada pembohongan, tidak ada manipulasi. Itu hebatnya Rasulullah, sehingga dalam ekonomi wong desa yang lugu ngerti harga standar di pasar. Dan Nabi itu melarang itu betul, la yabi hadirun ibadin. Sebagian redaksinya la tatalak kurban. Coba kalau masyarakat seperti ini dibiasakan ngerti harga standar, diberi hak akses, maka mereka menjadi terpelajar. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah ngendikan domain mulai domain ekonomi, domain perang, macam-macam. Lagi-lagi kita harus mewakili atau mewarisi sebagian kecil meskipun kecil dari fatonahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai yang serius sampai yang lucu.
Kalau yang lucu sering-sering diceritani Mbah Mun ya itu. Dulu Nabi itu kalau ketemu Hala itu saudaranya Khadijah. Itu kalau ada Hala, Nabi itu sering memberi makan besar kalau ngenang Khadijah. Karena saking hormatnya Nabi pada Khadijah itu, Aisyah itu cemburu. Saking cemburunya beliau over ngendikan, ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang Khadijah, perempuan yang sudah tua, ajus itu tua, dan sudah digantikan saya yang lebih muda, cantik lagi kan. Pede sekali Aisyah memang cantik. Lama-lama Sayyidah Fatimah ini tidak kuat karena Sayyidah Aisyah sering mencibir Khadijah itu sudah tua, tidak cantik, yang cantik dia. Karena Khadijah memang pas dinikahi Nabi itu rata-rata riwayat itu ya antara 40 tahun. Nabi umur berapa? 25 tahun. Kata Mbah Mun terus marine Aisyah itu mergo Nabi marahi Sayyidah Fatimah. Fatimah kena kepenak Aisyah mari gojo kowe gampang. Kandhani ya Aisyah, sak ayu-ayumu keren ibuku. Ibuku iku rondo untuk Joko, kowe ayu ngono perawan untuk duduk. Nah, itu ya logika. Semenjak itu Sayyidah Aisyah tidak ngutik-ngutik lagi. Ayo kowe ayu ngono perawan trimo untuk duduk. Pokoke entuk wong sing beristri. Sayyidah Khadijah sepuh rondo untuk Joko. Keren budi. Oh, mesti keren Sayyidah Khadijah. Nah, saya ini karena termasuk tidak kiai yang serius itu saya senang baca kitab-kitab seperti itu. Entah profesi, entah mergo nganggur tidak tahu saya, tapi yang penting manfaat itu saja. Saya tidak pati mikir jelimet-jelimet itu ono gunane ora ya tidak tahu. Tapi saya harapkan fatona ini penting. Karena kalau banyak pedagang ke Papua, pedagang ke Bali, pedagang ke NTT Muslim, terus bikin komunitas Muslim, atau peneliti, atau penyuluh, atau apa saja PNS, ini lebih gampang menjadi penyebaran apa? Makanya saya mohon sama ini ada Gus Mama, ada Banawawi, ada beberapa tokoh di sini, juga ada alumni. Mohon sekali kalau sampean punya teman pegawai negeri atau pedagang yang di luar Jawa, bekali mereka dengan amanat risalah dakwah. Karena kita tidak mungkin ke sana, kita tidak cukup waktu ke sana. Yang menyebarkan Islam kemana-mana itu paling besar adalah pedagang. Awal Islam di mana itu Dayak juga pedagang. Kalau tidak ya PNS. Makanya saya ini alhamdulillah saya itu punya komunitas dokter di Bojonegoro, itu mereka muhibin sama saya. Rata-rata diskusi tentang dakwah bilhal. Saya punya banyak teman angkatan udara, yo cerita bahwa di Papua seperti ini Pak kondisinya. Ya alhamdulillah ada dakwah bilhal. Makanya kita harus bikin satu konsep atau kurikulum pendidikan gimana supaya kita bisa membekali mereka. Kata Nabi itu tadi balighu anni walau napa ayat. Kalau kita yang tahu ya pakai tadi hadis liyuballighu syahid minkumul ghaib. Farubba muballighin au amin samiin. Pokoknya yang menyaksikan kebenaran harus menginformasikan sama yang tidak menyaksikan. Nanti yang kita sampaikan nanti bisa mencerna napa? Sendiri. Ini penting mata rantai dakwah. Terus kalau suwon meskipun kita punya komunitas alumni pesantren, tapi jangan lalu menjadikan kita terpisah dari muslim-muslim yang lain. Saya ulang lagi, jangan terpisah dari muslim-muslim yang apalagi kalau kita memisahkan dengan cara mengkafirkan kelompok lain, itu malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya guyonannya ulama-ulama itu orang khawarij sama orang kafir itu masih mendingan orang kafir dalam hukum sosial. Karena kalau orang kafir menyerang kita, mereka bilang kita harus perang sama orang Islam gitu. Tapi kalau orang khawarij menyerang kita, mari serang, mereka itu orang kafir. Lah wong kafir darani kita Islam, sing wong khawarij darani kita tidak nopo. Ndak kira-kira kalau orang kafir mau menyerang orang Islam bilang apa? Kita habisi umat Islam. Tapi kalau orang khawarij nyerang kita bilang apa? Habisi itu kafir-kafir itu kan. Kan lebih apa? Lebih ngeri. Sehingga Nabi ngendikane al khawarij itu syarrul khalqi wal khaliqah. Maka kita harus menghindari dosa takfir. Sayyid Muhammad ngarang mafahim yajibu antusokha. Orang-orang alim itu besar-besaran mengarang kitab supaya orang Islam tidak saling mengkafirkan. Bahkan Sulam Taufik menghitung wa minar riddah ayyaku lali akhihi ya kafir. Termasuk murtad adalah kalau kita mengomentari saudara kita
ya napa? Kafir. Ini penting kula aturaken karena energi kita ini akan habis. Makanya kita harus cukup punya kecerdasan untuk menganalisis itu. Saya punya buku yang menceritakan Ghulam Ahmad Mirza atau Mirza Ghulam Ahmad. Ketika pasukan Inggris kesulitan menaklukkan India, mereka kemudian bikin inisiatif, yaitu menabikan Mirza Ghulam Ahmad. Dengan dinabikan ini maka orang India konsentrasinya pecah ngurusi nabi palsu ini. Akhirnya Inggris dengan leluasa menyerang India. Coba kalau min awalil amri orang Islam tuh yakin tidak akan nabi setelah ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka isu itu tidak perlu dipatahkan, tidak perlu dimentahkan karena pasti salah. Dan orang tidak akan pernah tertarik atau pernah mempertimbangkan kemungkinan Musaddiq jadi nabi, Mirza Ghulam jadi nabi. Karena sudah paten Nabi Muhammad nabi akhir zaman. Tapi kita kadang-kadang orang itu mempertimbangkan ulang. Sehingga Musaddiq ngaku nabi punya 40 ribu. Kemarin orang Jombang habis tahajud ngaku berapa? Nabi. Kemarin ada Lia Eden. Nah, ini tugas kula jenengan. Yang rawan dalam Islam itu dihentikan dengan cara membakukan akidah, ya, dengan cara membakukan akidah. Ini penting kula aturaken. Saya pernah wawancara dengan orang yang menafikan Musaddiq, tak tanya, "Kenapa Anda mengatakan Musaddiq itu nabi?" Dia jawabannya enak. "Memangnya kenapa Bapak kalau dia jadi nabi?" Wah, ngeri betul. Padahal dia muslim, tak tanya lagi. "Lah nabi itu apa?" Enggak tahu jadi. Ini orang dari mana? Tak tanya agamanya ya Islam. Musaddiq dikatakan nabi, katanya memang susah. Namanya apa kalau dia nabi? Oh ya repot. Nah ini makanya kita harus melakukan penyuluhan, harus melakukan pencerahan. Karena masyarakat tuh kalau kita yang tidak mulai itu ya tidak tahu. Masyarakat tuh kayak gelas yang kosong. Kalau kamu isi batu ya batu, kamu isi air ya air. Ruang ini harus kita isi. Kalau tidak diisi kita ya diisi mereka. Kalau ulang lagi ya, ruang ini kalau tidak diisi kita ya diisi. Taruh saja seperti di Indonesia, masjid-masjid ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau pujian nyebut Abu Bakar, Utsman, Ali, sehingga Syiah di Indonesia itu minim. Paham ya? Tapi kalau penulis-penulis Syiah seperti kasus di Jogja itu Rausanul Fikri itu nulis seperti itu. Bagaimana mungkin Abu Bakar jadi pemimpin sementara onok putune yaitu Sayyid Hasan Husain, mosok ono keluargane sing kon mimpin wong liya, sehingga memprovokasi kesane wong ono keluarga kok keli. Mereka tidak mau fair menulis saat itu Sayyid Hasan Husain itu kecil, ketika Rasulullah wafat Sayyid Hasan itu baru umur 8 tahun. Mereka tidak mau menjelaskan seperti itu, mau memprovokasi wong ono keluarga kok keli. Saya punya teman Habib Alim, dulu ngaji juga di Sarang, terus mondok di Said Umar Hafid di Yaman. Habib Soleh Alatas, orang Tegal. Itu cerita ke saya. Kalau Syiah di Jakarta, Gus, itu alim-alim, bisa dalil, tapi terjemahnya beda. Kok bisa, Bib? Jadi ketika Rasulullah wafat, kalau bahasa pasna itu intaqala ila rafiqil a'la, itu Rasulullah kan wafat. Sayyidina Umar nggak bisa nerima berita Rasulullah wafat. Sampai beliau bilang, siapa yang bilang Muhammad meninggal tak bacok, kata beliau. Innama huwa yunaji rabbah kama kana Musa yunaji rabbah. Beliau itu munajat kayak zaman Nabi Musa munajat, tapi tidak meninggal. Oleh Abu Bakar dibiarin saja, Bang Umar temperamental ya. Abu Bakar datang ke Rasulullah terus mencium keningnya. Abu Bakar bilang tibta hayyan wa maita. Setelah itu Abu Bakar pidato. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihir rusul afa imma ta'uqutilang qalabtum, seterusnya. Terus Abu Bakar pidato, mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa mangkana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan hidup. Allah hidup selamanya. Dan itu Abu Bakar dalam konteks menjaga tauhid. Tapi kata Habib Soleh Alatas tadi, orang Syiah di Jakarta kalau nerjemah begini, kalau nerjemah belum Abu Bakar ini pidato sudah melecehkan Rasulullah. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Nih lihat nih, Muhammad dah mati nih. Terjemahnya tuh jadi
Ya terjemahan wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mati itu diterjemah. Nih lihat nih Muhammad nih udah mati nih. Sehingga kesannya Abu Bakar jelek kan? Teksnya sama yang dibaca teks itu. Tapi terjemahnya nih lihat nih Muhammad sudah mati. Lagi-lagi kita butuh hujjah untuk memastikan kalau kita ahli sunnah wal jamaah. Kata Said Umar Hafid, Said Alim, pasti Abu Bakar itu orang baik. Masa Rasulullah salah milih mertua? Pasti Sayyidah Aisyah itu orang baik. Masa Rasulullah salah pilih istri? Kita harus bilang semua orang dekat Rasulullah itu orang baik karena Rasulullah tidak salah pertemanan, tidak salah pergaulan. Paham ya? Nah itu ya hujjah. Itu namanya apa? Hujjah. Makanya saya mohon Anda sebagai alumni ini harus pinter hujjah. Hujjah ahli sunnah. Karena sanad kita misalnya Mbah Mun tadi, Mbah Mun, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, Sayyid Abi Bakar Sato, semuanya bermadzhab ahli sunnah wal jamaah. Di sini ada Gus Mama, ini muridnya Habib Zain bin Semit. Habib Zain dulu ngaji sama di Yaman, termasuk sama mertuanya Habib Haddar. Kita ini menurut saya itu beruntung sekali. Yang mondok Peloso, Lirboyo semuanya beruntung sekali karena guru-guru kita ini tidak ada yang orang sembarangan. Semua orang-orang alim. Dan sanadnya jelas. Dan punya tradisi sanad itu ditulis. Makanya sampeyan kita yang sekarang jangan ikut memberi kontribusi perusak sanad. Jangan sampai lam tarodaman diwaca lam tardiman, paham nggih? Engko elek-elek turunan yo. Ya ana santri ora iso ngaji. Lam tardiman maknane apa Gus? Bingung semanane piye. Digoleki kamus kok kangelan. Bareng disono kitabe jebule lam tarodaman diwaca langsung lam tardiman yo bingung. Dadi lam taro ora ningali sapa cah wedok daman ing getih diwaca langsung lam tardiman. Gus maknane apa? Repot. Lah iku mulai itu turunan. Itu harus dihentikan. Kalau suwon, kalau benar sakit ngendikan serius, tapi saya punya kepastian. Dulu Rasulullah itu kalau menobatkan orang itu tidak selalu ngendikan serius, tapi bisa menyentuh lubuk hati. Ya, dalam acara ini kalau akhiri kalian cerita ada seorang pemuda itu hiperseks. Dia mau masuk Islam cuma dia itu nggak bisa bayangkan hidup tanpa perempuan. Dia pikirannya kalau hidup itu harus bebas seks. Saya mau masuk Islam tapi syaratnya boleh zina. Ini cerita ada di kitab Hayatus Sahabah, ada juga di Musnad. Akhirnya ada gaduh di luar. Nabi tanya, ada apa itu? Kata sahabat, itu ada pemuda geblek. Masa mau pamit jenengan masuk Islam tapi boleh apa? Zina. Kata Nabi, mah, tidak suruh sini. Udnu kata Nabi. Udnu itu sini, coba suruh sini. Setelah dekat Nabi, apa betul kamu pemuda yang mau masuk Islam tapi dengan syarat boleh zina? Iya ya Rasulullah. Tapi apa Nabi cara mendidik dia? Teksnya itu bagus sekali. Nabi pertama tanya, atuhibbuhu li ummik? Kowe seneng nak mbok didemeni wong digo ngalor gitu. Wah, mboten seneng Nabi. Mbok digo wong ngalor gitu. Terus itu lagi, atuhibbuhu li bintik? Kowe seneng nak anakmu digo wong ngalor itu. Wah, ndak seneng ya Rasulullah. Atuhibbuhu li ammatik? Atuhibbuhu li kholatik? Sampai Nabi menyebut sekian keluarga. Kowe seneng nak mbok didemeni wong, kowe seneng nak anakmu wedok didemeni wong. Dulu rembule embudung disebut semua. Sampai pemuda tadi dengan sadar bilang, ya Rasulullah, saya tidak melihat sesuatu seburuk zina dan saya sekarang berpikir zina memang sesuatu yang buruk. Ya sudah Islam ya Rasulullah tanpa syarat zina. Islam. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau bisa memantik kesadaran fitri manusia. Lagi-lagi itu kemampuan hujjah. Kemampuan apa? Jajal saya misalnya maling, sering maling gue uang, terus dunyane maling mbok maling, kok mau dijual juk, duitku dicolong uang kan seperti itu. Padahal dia maling. Karena fitrah manusia pasti benci maling. Wong sing tukang zina, bojone dizaniani wong gelem ta ora? Ndak seneng. Maka guyonan-guyonan di para anekdot itu, dosa apa sing digedhingi Allah digedhingi setan, itu mesti ana guyonane. Dosa apa sing digedhingi Allah ya digedhingi setan. Umumnya dosa kan digedhingi Allah, setan seneng.
Apa itu demeni bojone setan? Karena itu pasti Allah ya tidak senang, setan juga tidak senang. Sampai seperti itu, ya itu guyonan. Tapi jadi dosa apa sing digedingi Allah, ya digedingi. Jadi Rasulullah itu untuk menyadarkan orang anti zina itu Nabi membuat satu logika, atau hibbuhu li ummik. Kowe seneng nak zina terjadi ning ibumu. Jawabnya pemuda tadi, walan nasu yuhibbuna. Ya tentu manusia normal tidak seneng ya Rasulullah. Atau hibbuhu li binti. Nah, ini pengalaman bagi kula jenengan. Kula mohon harus sabar sekali dalam tadrijus sunnah. Kita harus bertahap dalam menjelaskan sunnah. Saya dulu di Jogja itu masyarakatnya rata-rata yang seperti itu. Tapi saya sabar ngajar Bukhari, ngajar Jalalain. Lama-lama mereka yang ngaji. Dulu itu di Jogja itu sidik-sidik sunah Rasul gini-gini. Tapi yang bilang sunah Rasul tidak bisa ngaji. Lama-lama konangan ngaji ini pinter aku, sesuai dia nanut aku. Iya pernah ada pengalaman tuh buruk. Seorang kiai alim datang ke podium, dia tidak cingkrang. Itu ada yang keluar separuh di kota di Jakarta. Kenapa ada keluar? Karena kiainya tidak cingkrang. Urung-urung serang sunah Rasul, metu. Mereka melihat kiainya itu tidak apa? Tidak cinta. Makanya saya mohon sekali dari yang paparan saya, betapa Rasulullah ini pinter hujah. Dan hujah ini yang menyadarkan banyak pikirannya orang kafir. Sebab itu Allah Ta'ala bikin perangkat, diantaranya adalah dorbul masal, membuat perumpamaan. Yaitu tadi, seperti tadi orang kafir yang menuhankan Tuhan banyak, dan mereka janggal kalau Tuhan itu satu, karena urusan banyak kok Tuhan satu. Allah membuat satu pembanding analogi, yaitu dorobawaw masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Akhirnya mereka sadar, wah iya kalau Tuhan banyak, penguasanya banyak, tentu perintahnya macam-macam dan jadi repot. Akhirnya mereka sadar enak punya Tuhan satu. Ya kalau nyuwun ngapunten, kalau ini mboten iso pidato, kula nak ngaji seneng. Niki mutor nih gara-gara ya izin. Mane niki serah kena dibaleni haram ya mriki. Kula niku ora pati kula kena. Kula mboten saged tenan. Kula biasa ngaji, makanya saya wis ora iso. Kula kula pidato mboten saged. Nek ngaji kula sering yen kula gadah istiqomah ngaos Jalalain ngaos. Nggih ngaos hikam kula teng Jogja nggih gadah istiqomah hikam ngantos khatam. Kula waos ngantos khatam. Tapi nak ngeten-ngeten mboten saged. Tapi berhubung jari Zani alumni sarang lir boyo kula lu seneng sampai santri. Acara-acara ngeten iki ra disaged. Ya rondok tapi kula nek rapate pas terus dene ngomong rapati iso perkara. Tapi kula tetep untuk ganjar mek pangeran mergo alamate barang apik ku nak nglakoni rapati seneng. Kok nak seneng jenenge nafsu. Nak kula seneng pidato niku nafsu. Pemenang seneng hasilnya tambah nafsu kan gitu. Jadi ada rasa seneng bentuk ganjaran gitu. Sekolah ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.